Dan untuk selanjutnya teman-teman, untuk tema yang kali ini kita sedikit membahas tentang perempuan. Wah, di sini banyak perempuan, Mbak Sarah perempuan ya. Oke, nah kita akan membahas mengenai perempuan. Jadi seru banget, kita akan membahas bagaimana perempuan ini bisa multi peran. Teman-teman, tepuk tangan untuk semua perempuan yang hadir di sini. Kenapa sih kita bilang perempuan itu multi peran? Karena perempuan itu bisa kerja, bisa masak, bisa jadi ibu rumah tangga, jadi istri, jadi ibu buat anak-anaknya. Sebagai pimpinan bisa, sebagai pekerja juga bisa, sebagai partner terbaik untuk keluarga. Perempuan bisa apa lagi? Ada yang belum aku sebutin? Apa? Bisa dandan? Tahan banting katanya. Perempuan bisa apa lagi? Kenapa? Kok ini perempuan-perempuan pada bingung, perempuan bisa apa teman-teman? Bisa semuanya, tepuk tangan untuk semua perempuan. Ya, jadi terkadang kalau misalnya kita disuruh pilih gitu ya, mau jadi ibu rumah tangga atau mau jadi pekerja, ya bisa semuanya, bisa dua-duanya, betul ya ibu ya? Betul sekali. Oke, dan juga aku ingin mengingatkan, jangan lupa juga teman-teman untuk membagikan keseruan kalian di Instagram dan di tag ke @indonesia.summit. Hashtagnya jangan lupa yaitu IMGS 2023. Hashtag lagi Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023. Teman-teman mungkin masih ada yang masih bingung nih kira-kira sesi kalian itu maunya melihat sesi keberapa, pembicaranya siapa aja, temanya apa saja yang ingin diangkat. Silahkan bisa cek juga ke Instagram @indonesia.summit atau juga ke websitenya www.imgs.idntimes.com. Di sana lengkap sekali teman-teman, mau lihat sesi 1 sampai dengan 7, semuanya ada rundownnya di sana. Dan teman-teman, sekaligus saya juga ingin kembali berterima kasih kepada our sponsor. Jadi kita juga terima kasih kepada pihak-pihak yang terus mendukung acara ini sampai dengan hari ketiga. Terima kasih kepada BPDP Kelapa Sawit, PT Astra International Tbk, Disney Plus Hotstar dan Screenplay Bumi Langit, MLD Spot, PT RMU, Bank Sentral Asia, Bayu, Mind ID, Ice Ice Cream, Lenovo, PT PLN Persero, Meta di Indonesia, Ace Hardware, Chatime, Sun Energy, Telkom Indonesia. Dan terima kasih juga kepada our official hospitality partner, Arya Duta Sud Semanggi. Terima kasih kepada official research partner Advisia International 99 Group. Media partner kita terima kasih kepada IDN Time, Popbella.com, Popmama.com, Yummy, Duniaku.com, GGWP, Fortune Indonesia, Trans TV, Close the Door, Okezone, Celebrities Radio, Delta FM, Bahana 101,8 FM, Female Radio, Hard Rock FM, Cosmopolitan.co.id, Noise, Gen FM, Jack FM, Kiss FM, Mo 1058, Mustang FM, Narasi, Kompas ID, Republika, Suaramerdeka.com, Akurat.co, Promedia Teknologi Indonesia, dan Scarf Media. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kaiju Bob Invasion, Asosiasi BMX Indonesia, The A-Team Cheerleading Indonesia sebagai community partner di acara IMGS 2023. Oke, teman-teman, jadi sekali lagi luar biasa sekali, ini adalah hari terakhir. Jadi silakan teman-teman dimanfaatkan semua sesinya karena banyak sekali pembahasan-pembahasan yang menarik. Kalau kemarin kita juga sudah berbicara tentang bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana cara mengeksplorasi diri, dan juga bagaimana caranya menggali potensi, mengasah skill lewat sosial media. Dan salah satunya tadi di sesi pertama sudah dikasih tips and triksnya, gimana caranya untuk memanfaatkan reel sebaik-baiknya. Dan hari ini juga kita punya banyak sekali tema. Dan kita juga punya banyak sekali tema tentunya. Dan 5 pilar utama dari IMGS 2023 ini ada economy, ada equality, ada education, employment, dan juga environment. Jadi teman-teman di sini banyak sekali, silahkan cek lagi rundownnya di www.imgs.idntimes.com. Jadi teman-teman sekali lagi di sana banyak sekali speakers, teman-teman bisa lihat misalnya aku kayaknya mau coba deh dengerin yang sesi podcast kira-kira di jam berapa ya Kak Suci. Nah silahkan dicek saja di Instagramnya atau enggak aku mau khusus mau lihat A, B, C, D. Silahkan di sana juga ada. Atau kalau teman-teman enggak mau lihat narasumbernya tapi
tapi tertarik sama tema dan topiknya, di sana juga ada. Yang jelas hari ini sesinya sangat beragam sekali dan aku juga mau ingetin bahwa hari ini full sampai dengan malam. Teman-teman habis dari conference bisa juga mampir-mampir ke Festival Stage. Hari ini akan ada Firsa Besari dan juga Kak Feby Putri. Terima kasih Mbak Sarah, kamu semangat sekali. Nanti kalau nggak salah Mas Firsa itu akan tampil di jam 8.30 ya. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa siapkan juga jas hujannya, kita nonton bareng-bareng karena biasanya kalau malam ini ada sedikit hujan tapi itu juga tidak melunturkan semangat kita ya. Oke, dan teman-teman langsung saja kalau begitu kita akan masuk ke sesi kedua. Oke, jadi teman-teman tadi sebelum ini aku sudah tanya sama teman-teman kira-kira perempuan bisa ngapain aja sih? Tadi ada yang bilang bisa kerja, bisa jadi ibu rumah tangga, bisa jadi anak, bisa jadi istri, bisa jadi semuanya. Nah di sesi kali ini sebenarnya gimana sih caranya kita biar bisa empowering diri sendiri tapi sekaligus kita juga bisa empowering others. Nah di sesi yang kali ini, di sesi yang kedua topiknya adalah Feminine Narratives Unveiled, Authentic Conversations on Women's Lived Experience. Jadi hari ini untuk perempuan di Indonesia, kita harus mendengarkan sesi ini gimana caranya kita bisa jadi perempuan yang bisa semua-muanya ya. Dan yang akan hadir pada hari ini pembicara kita ada politician Ibu Yeni Wahid yang sudah hadir di sini. Selamat datang dan juga akan ada President Director of Air Asia Indonesia, Ibu Veranita Yosefin Sinaga. Dan juga akan hadir Chief Strategy Officer Pelataran Indonesia, Kak Anandita Max Adu. Dan juga pada hari ini moderator kita juga sangat luar biasa. Ini pasti perempuan hebat juga. Langsung saja kita akan undang bersama jurnalis di IDN Media, Kak Lia Hutasoy. Future leader semuanya. Kurang kencang suaranya, ini hari Minggu walaupun besok kerja kita harus tetap semangat. Selamat pagi semuanya. Oke teman-teman, seneng banget walaupun hari Minggu, besok kerja. Udah pada siapin kopi belum besok? Besok sih sebenarnya nyiapinnya, tapi jangan ngantuk-ngantuk. Kita akan ngobrol tentang isu-isu perempuan di sini. Perkenalkan saya Lia Hutasoy. Seperti teman-teman tahu, kita kumpul di sini untuk nge-recharge wawasan kita bersama tentang banyak hal. Siapa di sini teman-teman perempuan yang bekerja? Bekerja terus mungkin sambil momong babynya, ada? Oke, mungkin suatu hari nanti akan ngomong babynya begitu ya. Teman-teman kan seperti kita tahu nih, perempuan itu banyak sekali menghadapi beberapa tantangan dalam hidupnya. Untuk pekerjaan kita kadang bisa berada di posisi kedua ya, susah kadang. Karena alasannya apa? Kan nanti jadi ibu, kan nanti jadi istri. Tapi hari ini, diskusi kita hari ini kita akan bahas perempuan-perempuan hebat yang ada di level top di bidang mereka masing-masing untuk dengar perspektif mereka, dengar pengalaman mereka yang bisa kita ambil, kita amini. Ini bukan cuma buat perempuan ya, tapi buat laki-laki. Karena apa? Dalam kesetaraan gender kita juga harus melibatkan teman-teman laki-laki untuk mengerti tentang perspektif, halangan dan juga tantangan teman-teman perempuan. Nah, bagaimana sih sebenarnya peluang perempuan-perempuan Indonesia ini masuk kursi pimpinan perusahaan atau organisasi di 5 sampai 10 tahun mendatang? Gimana peran mereka? Dan hari ini kita akan ngobrol langsung dengan perempuan-perempuan hebat yang sudah ada di depan saya. Saya bangga banget dan deg-degan banget karena sebagai perempuan bisa dengar pengalaman luar biasa mereka. Dulu saya waktu kecil nggak tahu nih bisa duduk di panggung kayak gini atau enggak. Semoga teman-teman suatu hari nanti bisa menggapai mimpinya, bisa terus menjalankan hal-hal baik sesuai dengan keinginan teman-teman perempuan semua. Nah hari ini kita akan mendengar diskusi yang bertajuk Feminine Narratives Unveiled, Authentic Conversation on Women Lived Experience. Ya tepuk tangan nih biar semangat minggu paginya. Teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber kita. Saya akan mempersilahkan narasumber kita satu persatu untuk naik. Yang pertama, saya persilahkan untuk naik ke atas panggung.
Ini merupakan Ibu Yeni Wahid, seorang politika. Selamat datang Ibu, silakan naik ke atas panggung. Ibu Yeni Wahid as a politician. Ibu silakan duduk, sehat ya Ibu. Oke, selanjutnya kita ada Ibu Veranita Yosefin Sinaga, President Director of AirAsia Indonesia. Selamat datang Ibu. Ini Ibu Veranita Yosefin Sinaga. Ini kita sama-sama perempuan Batak ya Ibu. Horas. Oke, selanjutnya kita kedatangan juga tamu spesial, perempuan muda luar biasa, yakni Ibu Anandita Mekes Adu, Chief Strategy Officer Pelataran Indonesia. Silakan Ibu. Oke, saya duduk ya. Bu Yeni apa kabar? Bu Vera apa kabar? Bu Dita ya panggilnya, siap. Kita sama Bu Yeni ping-ping nih. Padahal kita nggak janjian Bu, ping-ping. Oke, di hati. Oke, siap. Hari ini kita mau ngobrol tentang isu perempuan, perspektif perempuan. Ini luar biasa ibu-ibu ini. Isunya beda-beda. Di bidang yang berbeda-beda. Saya juga bidangnya beda, saya jurnalis. Berarti kita berada di ranah yang berbeda-beda. Dan ini membuktikan perempuan tempatnya di mana aja. Nggak cuma di dapur, nggak cuma di dalam kamar. Kita bisa kemana saja melalang buana, menjadi siapa saja yang kita mau. Baik, oke. Nah, aku mau tanya langsung dulu pertama ke Bu Yeni. Selamat pagi Ibu, sehat selalu ya Ibu. Selamat pagi, terima kasih. Politik ini kan kerap nih dianggap jadi dunia yang maskulin. Selama Ibu masuk dunia politik, Ibu bisa ceritain gak sih, pernah gak sih ada di situasi yang Ibu sebagai seorang perempuan itu dianggap remeh atau dianggap diskriminatif? Walaupun sebenarnya kita tahu ya Bu Yeni Wahid ini adalah siapa begitu, tapi apakah Ibu pernah mendapat pengalaman-pengalaman buruk hanya karena Ibu adalah perempuan gitu? Mungkin boleh diceritakan. Ya, jadi memang dalam masyarakat kita ini masih ada hambatan berkaitan dengan kesetaraan gender. Masih ada dua isu, ya, isu eksternal dan isu internal, Mbak. Jadi isu eksternalnya adalah masih banyak norma, masih ada aturan, masih ada kultur yang seolah-olah melihat perempuan dengan sebelah mata. Bahwa seolah-olah perempuan tempatnya di dapur, sumur, dan kasur, kan kira-kira gitu. Nah, perempuan tidak layak menjadi pemimpin atau bahkan ada doktrin yang mengatakan bahwa kalau sebuah masyarakat dipimpin perempuan pasti akan hancur. Masih ada hal semacam itu. Di sisi lain masih ada juga hambatan internal di perempuan sendiri. Perempuan kadang-kadang merasa, bukan kadang-kadang, banyak yang merasa bahwa dia tidak mampu untuk berada dalam posisi-posisi tertentu. Dia tidak punya kemampuan untuk compete with men. Di satu sisi memang perempuan membawa beban yang lebih berat daripada laki-laki yang dinamakan beban ganda. Ya, karena ada ekspektasi bahwa urusan domestik ini masih urusannya perempuan. Urusan anak, pengasuhan anak, urusan keluarga di rumah masih urusannya perempuan. Sehingga ketika di masyarakat seperti Indonesia yang relatif lebih terbuka untuk menerima perempuan aktif di luar rumah, beban gendanya tetap ada. Seperti orang berlari, yang satu nggak bawa beban, satunya suruh bawa ransel, perlombaan lari. Ya, yang laki-laki nggak bawa ransel, perempuannya bawa ransel isi batu. Pasti berat gitu. Jadi perempuan they have to work twice harder, intinya gitu. Jadi kerja keras 2 kali lipat dibanding laki-laki. Nah, banyak challenges yang saya temui dalam lingkup pekerjaan saya. Diragukan untuk bisa memimpin, lalu kemudian atau hal yang paling remeh adalah ketika kita ingin dekat dengan sebuah komunitas, dengan orang lain gitu ya, itu kan kita meluangkan waktu. Nah, kadang-kadang perempuan itu kan nggak bisa nongkrong-nongkrong, kongko-kongko ambil ngerokok di dalam ruangan. Belum apa-apa udah gitu, kecuali yang merokok ya. Kayak kebetulan nggak ngerokok, jadi kalau malam-malam sampai pagi ngobrol ngalur ngidul sambil ngerokok, itu saya nggak bisa ikut.
Padahal disitulah kadang-kadang momen di mana deals are being taken, deals are being made gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang ada banyak opportunity yang kita nggak bisa dapat gara-gara kita tidak berada dalam lingkup pergaulan itu. Nah, jadi to compensate for that, untuk memastikan bahwa nggak ketinggalan opportunity, ya memang kita harus bangun jaringan, kita harus lebih rajin lagi, kita harus kerja keras 2 kali lipat lah, pembuktiannya berbeda, kira-kira begitu Mbak. Oke, terima kasih Bu Yeni. Ini kursinya memang agak jauh, kalau ibu-ibu mau relax aja santai, kita ngobrol Takut ketiduran nanti. Gak ada hari pijatnya Minggu ya. sekalian ini DN ini kok mengecewakan, gak ada alat pijatnya di bawah sini. Oke, kita lanjut ke Bu Feranita Yosefin Sinaga. Dia sama-sama Boru Batak sama saya Huta Soik. Amin, Horas. Ibu, Presiden Direktur Maskapai Penerbangan. Ini suatu kebanggaan dan memang harusnya itu jadi hal yang normal ya, perempuan bisa berada di posisi-posisi seperti Ibu. Tentu Mbak, normal. Tentu, kita harus normalize perempuan berada di posisi strategis. Gitu ya, tepuk tangan buat perempuan-perempuan luar biasa Indonesia. Dan perempuan jadi pemimpin karena kondisi itu yang seperti tadi Bu Yeni bilang ya, menempatkan jarang sekali perempuan itu berada di level eksekutif karena berbagai pertimbangan. Kita dapat banyak challenge sekali untuk bisa sampai ke tahap itu. Ibu bisa ceritakan nggak sih waktu pertama masuk AirAsia itu kapan dan gimana sih caranya mencapai posisi di level sekarang? Tantangannya apa? Mungkin saya akui nggak sedikit teman-teman perempuan yang tuh cita-citanya tinggi sekali, tapi ternyata mereka terhalang banyak hal gitu Bu. Silakan Ibu. Betul, terima kasih Mbak, luar biasa. Halo teman-teman semua. Saya masuk AirAsia 2019 dan sebelum AirAsia saya tidak punya pengalaman aviasi, tidak punya juga pengalaman menjadi CEO dan saya perempuan. Jadi kalau dibikin checklist menjadi kandidat CEO AirAsia Indonesia itu saya nggak ada yang bisa saya tick gitu ya. Jadi gitu dan tapi saya beruntung karena saya diberi kesempatan dan pada saat itu AirAsia Group Tony Fernandes itu sangat committed dengan diversity dan dia cinta Indonesia. Jadi dia bilang kali ini setelah 4 CEO laki-laki sebelum saya di Indonesia dia bilang saya maunya perempuan, dia bilang itu dan dia tidak punya pengalaman dan he was taking big risk karena profil saya bukan tipikal yang cocok di history untuk menjadi CEO penerbangan Indonesia karena di Indonesia setelah Ibu Pujiastuti dengan Susi Air saya adalah pertama wanita di penerbangan. Tepuk tangan untuk Bu Vera, luar biasa. Nanti ada yang selanjutnya ya Bu, harusnya amin, ya amin pasti. harus. Kenapa saya di sini untuk Betul. menunjukkan caranya gimana kira-kira gitu ya. Dan lebih menantang lagi setelah saya datang 2019 8 bulan kemudian ada COVID. Wow. Jadi saya tidak punya pengalaman penerbangan, tidak punya pengalaman CEO dan industri penerbangan Indonesia dan juga dunia harus menghadapi tantangan yang terbesar dalam sejarah di mana kita harus mengistirahatkan pesawat. 28 pesawat itu sama sekali tidak beroperasi dan overnight company itu kehilangan revenue dari ratusan miliar per bulan itu menjadi zero. It was very intense dan itu adalah tantangan terbesar. Jadi pada saat itu ketika saya masuk pastinya seperti Ibu Mbak Yeni tadi sampaikan banyak diragukan karena saya tidak tick any of the box. Dan habis itu juga banyak orang yang berpikir bahwa wah this is the end of AirAsia Indonesia karena penerbangan itu terimbas sangat besar dan intens dan CEO-nya perempuan. Tidak punya resume untuk bisa navigasi perusahaan bahkan apalagi menyelamatkan perusahaan. So it was really intense tapi saya beruntung bahwa saya diberi kesempatan dan juga diberi support oleh banyak sekali tim AirAsia Indonesia dan percaya diri itu yang pertama. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi mungkin. Oke, siap. Terima kasih Bu Vera. Karena kalau tidak percaya kagak bakalan ada yang percaya sama kita. Percayalah. Oke, siap. Selanjutnya aku mau tanya ke Bu Dita. Ibu cantik sekali, sehat selalu ya Ibu. Siap. Ibu Anandita ini sekarang merupakan Chief Strategi Pelataran Indonesia. Tugasnya bawa inovasi hospitality di pelataran dong. Nah, Ibu Dita kan seperti kita ketahui memang Ibu adalah penerus ya dari Bapak Yosua Mekes dan Ibu Dewi begitu. Tapi saya pernah mendengar wawancara Ibu di salah satu media. Ibu malah bilang jadi penerus tuh justru lebih berat loh. Saya yang paling ditampar pertama kali jika melakukan kesalahan. Ibu boleh ceritain nggak bagaimana ketika berada di posisi ini tanggung jawabnya yang diemban tuh seperti apa beratnya begitu?
Selamat siang semua. Perkenalkan saya Anandita Makas Adu, selaku Chief Strategy Officer. Mungkin saya cerita tentang Pelataran. Pelataran adalah suatu integrated hospitality group di Indonesia. Service lines kami adalah hotels and resorts, venue and dining, catering services, and many more yang hospitality related. Di kesempatan ini saya juga mau bilang bahwa we are always looking for talent. Senang banget kalau punya teman-teman millennials yang mau berkarya bersama Pelataran. So, hit me up on Instagram. Tadi pertanyaan dari Mbak adalah bagaimana challenge-nya menjadi penerus. Jadi itu ada satu stigma yang berpikiran bahwa kerja di family business itu enak. Bisa kapan aja libur, bisa kapan aja cuti. Ada beberapa yang applicable to certain companies but not in Pelataran. Jadi memang saya dibesarkan di suatu rumah yang penuh dengan disiplin. Jadi dari kecil sudah belajar disiplin. Saya pun dan adik-adik saya punya 3 adik-adik, kita diajarin bahwa kita nggak bisa jalan kecuali oleh Tuhan dan diri kita sendiri. So we have to survive. Jadi kalau misalnya ditanya, ada beberapa challenges saya di Pelataran. Pertama sebagai penerus, kedua sebagai perempuan. Penerus perempuan, so it's a double thing. Sebagai penerus orang gampang aja bilang, ya dia anak bos, anak yang punya. So disitulah saya memang harus prove myself that saya itu di sini bukan hanya karena privilege. Saya tidak mendeny privilege saya. There is a privilege, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa privilege saya itu digunakan sebagai basis juga dengan merit. Jadi memang kalau misalnya saya salah, in many times yang lebih keras dimarahinnya saya dibandingkan teman-teman saya. And I'm okay with that. Karena menurut saya kita sama-sama, salah-salah, benar-benar there's no such thing as family privilege atau personal privilege. Karena begitu saya masuk kantor, posisi saya itu bukan seorang anak, tapi sebagai team member. Kedua adalah sebagai perempuan. Kebetulan saya punya 2 anak, yang satu minggu depan baru umur 1 tahun. So there's been a lot of challenges in that. Sebagai ibu bekerja pun ada satu tema recurring in the past 1 year. Namanya mom guilt. Rasa bersalah ketika kita ngerasa bahwa kita tidak menjadi seorang ibu yang seharusnya. So itu I learned over the past mungkin 2 to 3 years back. Dulu saya punya suatu mindset. Kalau jadi wanita tangguh itu harus bisa kerjain semua. You have to do everything. You have to be the hero of everyone. Failure is not an option. You have to do it all. Dan dengan challenges yang saya miliki sebagai penerus dan perempuan di Pelataran, over time, I learned that you cannot do it all. And in fact, you don't have to do it all. Bukan hanya kita tidak bisa melakukan semua itu, tapi sebenarnya nggak harus kok kerjain semuanya. Jadi dari challenges itu mengajarkan saya suatu bekal yang saya bawa, yaitu pick your battles. Nggak semua perang harus saya menangin, nggak semua perang harus saya ambil, termasuk perang-perang untuk mikirin orang di luar sana pikirnya anak bos. No, saya waktunya terlalu terbatas untuk memikirkan hal-hal yang menurut saya tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Dan sebagai perempuan yang memang you like it or not, kita punya sisi emosi yang lebih tinggi dibandingin daripada pria, it's easy to affect us. Ya you like it or not, ya perempuan memang lebih sedikit baper secara umum ya Mbak ya. Namun itu sih, jadi sebagai penerus di Pelataran, sebagai perempuan, sebagai ibu bekerja punya challenges masing-masing, di mana when it's combined, it can either break you or it can make. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Dita. Nah, ini selanjutnya ke Bu Yeni lagi nih. Ibu, kita sudah mau masuk dalam momentum-momentum pemilu 2024. Tapi saya juga mengikuti isunya, keterwakilan teman-teman perempuan ini Bu, harusnya kan 30% di politik. Tapi kok kayaknya tidak terpenuhi sampai sejauh ini. Gimana nanti sebenarnya kebijakan itu diambil ketika suara-suara perempuan pun gak ada bunyinya? Mungkin Bu Yeni sebagai perempuan kita tahu ada
Bu Hovifah juga, banyak politikus perempuan yang luar biasa. Mau minta tanggapan soal minimnya keterlibatan perempuan di ranah politik yang 30% kemarin deh gitu. Ya itu tadi salah satunya berkaitan dengan beban yang disandang perempuan, lalu juga constraints yang dihadapi perempuan, ya challenges atau tantangan yang ada di lapangan. Tadi Mbak Dita bilang bahwa ada mom's guilt. Itu every woman yang punya anak yang berkiprah di luar pasti pernah merasakan itu. Sama saya juga begitu Mbak Dita. Dulu ya pergi kemana-mana selalu bawa pompa. Ngalamin juga waktu itu. Pernah di bandara mana waktu itu saya jadi speaker di Jerman. Terus kemudian pulangnya bawa ASI, ya hasil pompaan. Terus kan nggak bisa dimasukin di ini ya, setelah di freezer nggak bisa dimasukin di check in gitu. Kita bawa. Sampai di airportnya orangnya bilang ini nggak boleh bawa cairan. Saya bilang this is breast milk gitu. Dia nggak ngerti breast milk ini apa. What gitu, breast milk, nggak ngerti, no ini nggak boleh cairan. Saya bilang akhirnya mama's milk. Dia bilang ih, dia langsung taruh. Itu pengalaman salah satu yang saya ingat banget gitu ya. Nah, but kita melalui itu semua dan tetap saja waktu the time away from the kid itu buat perempuan memang berat sekali. Saya baru pulang dari tur 9 kota. Baru mendarat tadi pagi di Jakarta, jadi masih agak kelingan dikit gitu ya. And I just miss my kids so much selama trip itu. Nah, perempuan rata-rata yang di dunia politik pasti menghadapi dilema-dilema semacam ini. Ketika udah mau ke lapangan, konsolidasi, it will take a few days di lapangan kira-kira gitu ya. Tahu-tahu anaknya sakit. Kira-kira ketika ada politisi laki-laki dan politisi perempuan berada di posisi itu, yang akan langsung ngomong, aduh aku batal deh pergi. Yang laki-laki yang perempuan atau yang perempuan. Biasanya perempuan akan prioritizing the family. Pasti lebih baik saya gagalkan urusan saya di luar, anak saya urus dulu. Nah kalau laki-laki biasanya merasa bahwa ada ibunya di rumah, it's okay I can go. Jauh lebih mudah membuat keputusan itu. Nah jadi banyak sekali missed opportunities. Kesempatan melakukan konsolidasi, kesempatan untuk bertatap muka misalnya. Lalu kemudian ada tadi hambatan dari dalam diri sendiri yang merasa bahwa perempuan sebenarnya nggak mampu, yang mampu memimpin itu laki-laki. Nah ini yang harus dibuyarkan, the glass ceiling effect. Ini harus dikesampingkan dalam pikiran kita. Perempuan mampu dan bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, di sisi lain karena hambatan-hambatan tadi, jadi perempuan susah sekali untuk berjuang di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kita sudah punya 30% kuota, ketika berada di lapangan, yang satu yang saya bilang bawa backpack isi batu, satunya enggak. Kira-kira yang mana yang akan lebih mendapatkan kesempatan? Pasti laki-laki. Nah, Indonesia sebetulnya jauh lebih maju karena kita punya kuota itu. Di banyak negara tidak ada kuota itu. Jadi ini harus dipertahankan, kalau bisa malah dinaikkan. Dan saya tentunya mendukung kandidat presiden yang kedepannya akan memberikan kuota alokasi di kabinet untuk keterwakilan perempuan. Ya, jadi banyak sekali perempuan-perempuan profesional kita lihat, Bu Sri Mulyani, Bu Retno, dan lain sebagainya, kan hebat-hebat semua. Begitu given the chance, begitu difasilitasi, sangat bisa memimpin dengan sangat baik gitu. Nah, tapi perlu political will, kemauan politik harus ada. Nah, jadi ini adalah agenda bersama. Ketika perempuan berada dalam posisi pengambilan keputusan, ya posisi-posisi strategis, maka dampaknya sangat besar bagi masyarakat, bahkan bagi keluarga, bagi perusahaan pun seperti itu. Data dari sebuah research yang dilakukan oleh sebuah Australian consulting firm itu mengatakan bahwa ketika perempuan duduk di posisi di board sebuah perusahaan, ya, maka ada penambahan revenue perusahaannya 30%. Itu. Jadi Dita dan Mbak Vera, jangan khawatir, kalian tuh benar-benar memberikan kontribusi yang nyata kalau dilihat dari ukuran data yang telah di-compile oleh lembaga survei tersebut. Jadi kontribusi perempuan itu nyata, perempuannya harus percaya dulu that we can do it. We have the right to sit on the table. We have the right to decide the outcome of the governance of this country.
Ya, kita punya hak untuk ikut menentukan kebijakan negara kita. Nah, perempuan harus punya keyakinan itu. Nah, ketika dia sudah punya keyakinan itu, biasanya kalau perempuan sudah yakin, dia akan gigih untuk berjuang. Yang paling penting, yang paling utama dari perempuan adalah punya keyakinannya dulu untuk bisa sampai ke titik yang dia tuju. Nah, jalannya bagaimana ya pasti akan penuh liku-liku, tapi nggak apa-apa, yang penting punya niat dulu. Itu Mbak. Oke, terima kasih Bu Yeni. Siap. Ini selanjutnya ke Bu Vera. Ibu sebagai seorang pemimpin perempuan juga di perusahaannya, apakah keberadaan Ibu sebagai pemimpin perempuan itu bisa membuat kebijakan yang berperspektif perempuan di lingkungan pekerjaan? Kebijakan apa yang Bu Vera sudah ciptakan? Mungkin salah satunya yang paling mudah itu kekerasan seksual ya Bu, antisipasinya seperti apa, penanganannya seperti apa gitu Bu. Oke, terima kasih. Saya sangat resonate dengan apa semua yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi, karena pemahaman saya, pengalaman saya, apa yang Mbak Yeni sampaikan exactly yang saya alami di korporasi. Jadi mewakili sekali. Dan memang kalau dari segi korporasi pengalaman saya adalah bedanya perempuan dan laki-laki itu adalah laki-laki itu ini bukan masalah kita menjadi against laki-laki ya, but that's the reality of our dynamics. Itu kebanyakan itu saya dapati kalau laki-laki itu dia akan dievaluasi sebagai capable until dia terbukti incapable. Kalau perempuan the other way around, karena itu society bias, bukan salah siapapun, tapi society memang punya bias. Di mana perempuan itu selalu diasosiasikan dengan pekerjaan yang nurturing, yang merawat, membangun, harmoni, itu memang asosiasi sosial kita terhadap profil perempuan itu masih ke arah sana lebih besarnya. Sementara laki-laki itu memang diasosiasikan sebagai pekerja, pencari nafkah, yang membuat keputusan strategi berbagai bidang. Dan hal ini yang menyebabkan implikasinya adalah kalau perempuan dievaluasi untuk bisa naik dalam satu posisi, besar kemungkinan dia itu adalah dievaluasi sebagai tidak capable dulu sampai dia bisa membuktikan. So that's one of the reason why on top of tadi ada beban domestik yang harus dipanggul, pekerjaan perempuan jadi berkali-kali lipat gitu ya, karena saya akan dievaluasi kayaknya meragukan sampai saya menunjukkan prestasi bahwa saya tidak meragukan gitu ya. Nah, ini yang challenge yang harus kita hadapi bersama dan carikan solusinya. Dan di sisi lain karena ini adalah menjadi society dynamics, jadi perempuan juga ngerasa ya udah deh berat banget kayaknya mau naik ke atas. No matter what I do, sebelum saya membuktikan benar-benar sukses, saya akan selalu diasosiasikan sebagai meragukan. Jadi dia sekaligus jadi nggak percaya diri. Jadi akhirnya kalau laki-laki itu cenderungnya adalah kalau misalkan ada satu pekerjaan itu dibutuhkan 10 skill dan laki-laki itu kurang lebih menguasai 4 atau 5 skill, dia akan bilang, oke, saya ambil, sisanya akan saya pelajari sembari jalan. Tapi kalau perempuan itu dari 10 skill yang dibutuhkan dia akan lihat, terus nanti dia akan lihat, wah saya baru punya 5, saya kurang yang 5-nya lagi, jadi dia nggak percaya diri gitu kan. Nah itu yang menyebabkan gap antara kenapa wanita itu susah untuk dapat posisi yang lebih tinggi sehingga menimbulkan implikasi glass ceiling yang disebutkan oleh Mbak Yeni tadi. Nah inilah tugas kita sebagai perempuan, sebagai pemimpin dan juga sebagai laki-laki, karena butuh laki-laki dan perempuan untuk menyelesaikan ini, gak bisa perempuan doang. Kenapa? Ada satu elemen lagi di mana karena banyakkan leadernya tuh laki-laki, makanya this is an invitation to all the men, bukan cuma perempuan yang menyuarakan bahwa mereka kesulitan, tapi this is undangan, invitation bahwa karena kalau orang itu laki-laki atau perempuan, dia itu akan mengendorse, mempromot orang yang mirip dirinya, karena dia familiar. Jadi kalau bayangkan kalau CEO-nya semua laki-laki, gitu ya, dia akan lihat apakah itu CEO, apa juga mungkin pejabat politik di atas. Dia akan lihat orang yang mirip dirinya karena dia melihat dirinya di masa lalu. Ya, oh kalau dia itu laki-laki dia akan cenderung mengapresiasi kelaki-lakian dan pengalaman yang dia kenal. Nah kalau perempuan dia nggak kenal, jadi dia akan menimbulkan keraguan-raguan. So this is the reason why kita harus menjadikan ini gerakan bersama laki-laki dan perempuan, karena kalau itu tidak di break itu akan selalu continue menjadi pattern itu. Untuk itulah makanya kuota itu diperlukan baik di politik dan juga di korporasi, karena kalau nggak sedikit dipaksa itu akan repetitively begitu terus over years, over decades.
Nah itulah salah satunya I'm very happy diundang ke sini. Ini adalah space yang comfortable buat kita mengutarakan pendapat, ekspresi dan juga belajar bersama. Bahwa wanita-wanita ketika mendapatkan posisi yang lebih tinggi harus berkontribusi juga. Menyambung kepada pertanyaan Mbak tadi, terus gimana dong Vera untuk meng-create opportunity yang lebih mendukung untuk perempuan sebagai one of the female leaders. Ya yang menarik adalah satu, pertama itu adalah pasti saya akan berusaha untuk menunjukkan bahwa perempuan itu bisa. Kan gitu. I remember ketika AirAsia dan penerbangan lagi gonjang-ganjing gitu ya. I come to the airline industry dan semua orang itu bertanya-tanya how do we survive in this industry. Terus dia bertanya, Veranita, kamu kan CEO-nya, what is your strategy? Loh yang orang airline kan sampean ya, kan saya baru ya. Oh kita nggak tahu Vera. Kita sudah menghadapi beberapa krisis sebelumnya tapi tidak pernah sebesar ini. What do we need to do? Dan ternyata dengan skill perempuan ya, yang dimana kohesif, tidak hanya satu keputusan harus jalan gitu ya, tapi nurturing, mendengar pendapat orang banyak, kolaborasi, itu justru menciptakan cohesiveness yang bagus. Dan itu yang ingin saya sampaikan bahwa ada sebenarnya insting-insting dan talenta-talenta yang asosiasinya lebih besar ke perempuan, yang itu tadi komunikasi, cohesiveness, nurturing, itu kalau masuk ke bisnis itu akan bisa menjadi power energi leadership yang bagus. Dan itu pertama. Dan yang kedua tadi berkaitan dengan kalau udah jadi leader perempuan apa yang harus dilakukan? Ya apa yang harus dilakukan? Yang saya lakukan pertama itu tadi sexual harassment is a big no-no, right? Itu sebelum saya menjabat dan setelah saya menjabat itu terus menjadi sesuatu yang kita protect gitu ya. Terus yang kedua berkaitan juga dengan hak-hak perempuan misalkan. Saya cukup surprise bahwa even di komunitas yang saya miliki ya, dan ini mungkin juga terjadi di industri lain. Ketika kita masuk AirAsia, saya melihat bahwa policy perusahaan itu adalah, karena itu tadi 4 CEO sebelumnya laki-laki, kagak kepikiran, bahwa kalau cabin crew dan pilot itu hamil, dia itu harus cuti tidak berbayar. Dan saya menentang itu, gitu ya. Kenapa dia cuti tidak berbayar? Kan kalau laki-laki bisa hamil ya silakan aja, kan gitu ya. Nah itu akhirnya saya abolish that policy di Indonesia AirAsia. Saya bilang nggak bisa, kan gitu kan. Kan perempuan walaupun dia tidak bisa terbang, tapi dia bisa berkarya di sisi yang lain. So hal-hal yang gini yang harus kita tularkan karena korporasi, begitu juga mungkin perusahaan entrepreneurship dan juga environment di politik harus create policy-policy yang mendukung perempuan. Karena kalau tidak dirubah dari polisinya, besar kemungkinan perubahannya sangat kecil. Karena struktur sistemiknya itu harus juga diadopsi untuk bisa mendorong perempuan. Tentunya dilengkapi juga dengan training untuk perempuan, dengan dilengkapi dengan bimbingan, mentoring. Dan satu yang paling penting itu tadi adalah role model ya Mbak ya. Kalau nggak ada role modelnya, industri, korporasi mau pidato panjang lebar kali tinggi, perempuannya kagak ngelihat siapa-siapa di atas. Betul ya? Jadi memang harus ada kuota itu, saya sangat mendukung Mbak. Terima kasih. Siap, tepuk tangan untuk Bu Vera. Nah, ini juga jadi pertanyaan yang sama untuk Bu Dita terkait dengan posisi Ibu saat ini. Ada nggak sih kebijakan yang berperspektif perempuan Ibu bawa, apalagi Ibu juga sebagai seorang ibu baru punya baby, jadi lebih peka mungkin pada teman-teman pekerja yang aku tahu perasaan mereka ketika mereka jadi ibu baru melahirkan, belum mau tuh langsung balik kerja dan segala macam. Mungkin bisa diceritakan gimana pelataran bring the kesetaraan gender dan juga mengedepankan kenyamanan perempuan gitu Bu. Ya, terima kasih Mbak. So Pelataran is actually a very female friendly community. Jadi memang di industri hospitality itu sebenarnya masih male dominated. Kalau kita lihat di hotels and resorts, most managers are men. Tapi di Pelataran kita berikan kesempatan dan kita sudah buktikan bahwa many of our leaders are women. Dan sebenarnya di struktur dan di manajerial Pelataran, direkturnya semua perempuan Mbak. Boleh tepuk tangan teman-teman. Jadi kalau kita ngomong tentang kesetaraan gender, Pelataran membuka peluang untuk siapapun itu tidak melihat gendernya. Nggak ada gender, nggak ada sara. Kedua, mengenai kebijakan. Karena kita juga melihat bahwa men and women are the same,
So basically they have equal rights. Dan saya ingin menambahkan dari Bu Vera tadi, kadang-kadang perempuan tuh melihat sisi emosi mereka, sisi nurturing, membangunnya itu sebagai kelemahan. Nggak bisalah aku jadi pemimpin kalau aku nggak bisa firm. Nggak bisalah aku jadi pemimpin kalau aku punya a soft heart. However, I firmly believe pemimpin-pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan otak, tapi juga memimpin dengan hati. Disinilah peran perempuan itu mempunyai suatu kekuatan, karena saya percaya ketika suatu emosi digabungkan dengan logika dan rasio yang biasanya lebih dipakai oleh pria, it can be very, very powerful, it can be very impactful, and itu yang akan menjadikan suatu pemimpin yang hebat. Jadi contohnya di pekerjaan, mengkombinasikan otak dengan hati. Ada pekerjaan, delivery-nya jelas, scope of work-nya jelas, ya udah, kita as straightforward aja. Ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu deliver, 1, 2, 3, done. When someone does not deliver, ya sebagai pemimpin dan sebagai mentor, kita juga punya quote-unquote hak untuk, kenapa kamu gak kerjain? Straightforward, mau perempuan, mau laki-laki sama saja ekspektasinya. Tapi, setelah selesai meeting, sisi perempuannya bisa dibangkitkan. You pull them aside, ajak ke ruangan. Kamu lagi kenapa? What's wrong with you? Ada yang bisa saya bantu nggak? Ketika kita coba mengerti di sisi team member, mungkin nggak semua orang itu lagi baik-baik aja. Saya nggak mengajarkan untuk menurunkan standar dan ekspektasi ya Mbak ya. Tapi di situ kita belajar untuk mengetahui bahwa everyone is fighting their own battles. Dan disitulah kepekaan, kesensitivitasan dari perempuan bisa menjadi suatu yang membuat mereka lebih tinggi dan lebih berhasil daripada pria. Jadi kalau misalnya kebijakan di pelataran mengenai ibu hamil, ibu menyusui, do as you need to do. Karena kita percaya bahwa everything is case per case. Kalau misalnya dia mau kerja, silakan. Kalau misalnya dia perlu menyesuaikan selama pekerjaannya tidak terganggu karena memang kita straightforward, monggo. Selama dia harus stay sampai jam 10 malam untuk memastikan pekerjaannya selesai, please stay sampai jam 10 malam. Tapi kalau misalnya dia kelar jam 1 dan semua pekerjaan deliverables-nya sudah selesai, saya tipe team member yang more than happy untuk no, you go home, and kalau misalnya ada apa-apa nanti kita bisa lanjutkan lewat text message atau telepon atau mungkin di keesokan harinya selama kita tidak merusak identitas dari perusahaan. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu Dita. Tepuk tangan untuk Bu Dita. Untuk Bu Yeni, ini masih lanjut lagi sih Bu soal tadi keterlibatan perempuan 30% tadi. Seperti kita tahu, Bu Yeni merupakan Dewan Penasehat Tim Kampanye dari salah satu paslon, Bapak Ganjar dan Mahfud. Ibu boleh cerita nggak sih gimana keterwakilan 30% perempuan di partai-partai pengusung pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dan itu udah terpenuhi nggak? Kalau belum juga problemnya di mana sih Bu begitu? Mungkin bisa diceritakan. Itu saya jawab singkat aja, tapi saya nanti mau nanggepin apa yang sudah dimulai sama dua pembicara hebat tadi ya. Kalau di TPN paslon yang saya dukung, kebetulan paslon yang saya dukung adalah satu-satunya orang yang sekarang mendapatkan gelar he for she. He for she ini adalah sebuah title yang disematkan kepada laki-laki yang mendukung kesetaraan gender. Dan itu adanya di paslon yang saya dukung dari semua paslon. Jadi jelas ya komitmen keberpihakan terhadap perempuan ya. Karena ada Mbak Uni saya nggak sebut namanya. Tapi boleh Google IDN Times di situ Yeni Wahid mendukung siapa kelihatan. Oke. Nah, di sini juga ada perempuan-perempuan, kalau di paslon yang kita dukung di sini ada perempuan-perempuan yang menentukan jalannya negara, kira-kira gitu ya. Ada Bu Mega lah dan lain sebagainya. Dan kita lihat sekarang ternyata di politik di Indonesia perannya perempuan itu luar biasa. Menentukan dinamika politik yang terjadi. Baik yang langsung kelihatan di muka publik maupun yang di belakang layar, kira-kira gitu ya. Jadi peran perempuan luar biasa sekali. Ini Indonesia mau ke kiri, ke kanan, perempuan yang ngatur ternyata di belakang layar. Oke, nah saya mau nanggepin apa yang dikatakan Silakan, dua pembicara hebat ini. Soal
perempuan harus difasilitasi, terutama dalam lingkup pekerjaan. Kenapa? Itu penting sekali karena perempuan itu kadang tidak menyadari bahwa dirinya punya kekuatan yang sangat besar yang bisa menentukan kualitas dari sebuah negara. Contoh paling gampang begini, ketika perempuan tidak difasilitasi di tempat kerja, dia harus memilih antara pekerjaan dan kehidupan domestiknya, itu dampaknya ke negara. Saya ambil contoh adalah negara Jepang. Negara Jepang adalah negara yang aging, yang menua. Di sana sedikit sekali Jepang dan Singapura ya, ini aging society. Kalau Indonesia banyak sekali masyarakat produktifnya. 60% penduduk Indonesia ada dalam usia produktif di bawah umur 40 tahun. Tapi negara seperti Jepang dan Singapura itu di sana masyarakatnya menua. Karena perempuannya nggak mau hamil. Karena begitu hamil dia merasa dia harus memilih antara karir dan kehidupan rumah tangga. Perempuan Jepang ketika sudah punya anak otomatis harus melupakan karir karena dia mengasuh anaknya sendiri, nggak ada support system. Kalau di Indonesia kita punya mbak, kita punya asisten rumah tangga, bisa dititipin ke bude, bisa dititipin kakek, nenek dan lain sebagainya. Support systemnya luar biasa. Di Jepang tidak bisa seperti itu. Sehingga kemudian perempuan-perempuan di Jepang, di Singapura dan lain sebagainya memilih untuk ya sudah saya nggak mau punya anak lah. Begitu tidak punya anak, society-nya menjadi aging, menjadi menua. Begitu society menjadi menua, artinya akan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kalau society-nya, masyarakatnya muda, mereka usia produktif. Begitu usia produktif, mereka bekerja. Begitu mereka bekerja, mereka bayar pajak. Begitu bayar pajak, negaranya kaya. Logikanya seperti itu gampangnya. Tapi di masyarakat yang menua, kalau sudah pensiun, dia nggak kerja, dia nggak bayar pajak, malah justru harus dibantu oleh negara. Nah itu efeknya, bayangkan. Jadi perempuan ketika dia harus memilih antara di rumah sama kerja, kalau dia disudutkan dan kemudian dia berpikir aku kerja aja, toh nggak ada yang mikirin aku. Kalau aku milih di rumah setelah itu, tahu-tahu habis itu suamiku macem-macem. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, udahlah aku di rumah, aku kerja aja deh. Akhirnya masyarakatnya menjadi menua. Jadi perempuan kadang tidak menyadari kekuatan yang dimilikinya untuk bisa menentukan sebuah negara itu pertumbuhan ekonominya akan tinggi atau tidak. Ini contoh paling gampang. Nah perempuan harus menyadari itu dan laki-laki juga harus menyadari itu. Karena kalau laki-laki tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk bisa juga berkiprah dengan optimum sesuai dengan potensi yang dimiliki dirinya, yang terjadi perempuan akan memilih untuk kepentingan dirinya sendiri dan itu juga tidak salah. Kalau perempuan misalnya memilih nggak mau melahirkan, salah nggak? Loh dia nggak merasa ditolong, dia nggak merasa dibantu oleh siapapun, ya. Nah, justru kita sebagai masyarakat, justru kita sebagai negara harus memastikan bahwa ketika perempuan melakukan tugas peradabannya, karena ini adalah tugas peradaban. Ketika perempuan hamil, melahirkan, ya, ini dia artinya mengantar peradaban baru. Dia mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai. Ini ada peradaban yang akan terus berlangsung. Nilai-nilai diteruskan dari nenek kita dulu, kakek kita, ke anak kita. Ini akan berlanjut terus. Nah itu perempuan mengemban tugas yang sangat mulia sekali. Jangan biarkan dia sendirian. Bantu dia, fasilitasi dia. Dan biarkan dia kemudian bisa berkiprah kembali setelah selesai melaksanakan tugas mulianya tersebut. Caranya gimana? Ya kalau masih bisa bekerja, ya misalnya di tempat kerja disediakan child care. Ruang yang bisa ramah anak. Di tempat-tempat umum ada ruang untuk menyusui. Ibu hamil difasilitasi. Kalau cuti karena hamil ya tetap dibayar dong. Ya tetap dibayar. Dan kemudian jangan gara-gara dia cuti dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan promosi. Ini penting sekali. Karena kalau sudah kemudian cuti 2 tahun let's say gitu. Teman-temannya udah di sana dia masih di sini. Ya males, udahlah saya berhenti aja sekalian nggak usah kerja. Atau ya udahlah saya nggak usah hamil sekalian. Nah jangan membuat perempuan berada dalam posisi di mana dia harus mengambil keputusan yang drastis.
Sebagai masyarakat, sebagai negara, kita harus membantu perempuan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya dan juga untuk bangsa dan negara. Tepuk tangan untuk Bu Yeni. Dan yang saya tangkap di sini perempuan harus saling mendukung perempuan ya Bu, bukan justru malah saling menjatuhkan ketika apalagi double standar. Pas ibunya nggak jemput dibilang malas jemput, tapi pas papanya jemput, ih papanya hebat banget ya mau jemput anaknya ke sekolah, double standar itu namanya teman-teman. Oke, langsung kita ke Bu Vera, selanjutnya Bu. Selama meniti karir, terus sekarang berada di jabatan yang diemban saat ini, dari pengalaman Ibu nih sekalian juga untuk sharing teman-teman, apa sih yang perlu aku improve biar bisa jadi seperti ibu-ibu di depan ini begitu. Apa yang menurut Ibu kurang dikembangkan perempuan saat meniti karir mereka saat ini begitu? Itu. Tadi saya terinspirasi dengan diskusi berkaitan dengan he for she. Kebetulan saya Bu dapat rekognisi dari UN Women di New York ketika saya membantu waktu korporasi sebelum AirAsia untuk bisa menggerakkan pemberdayaan wanita globally dengan 100.000 karyawannya di seluruh dunia. Saya undang di New York, he for she untuk bisa merealisasikan rekognisi tersebut. Jadi saya sangat terinspirasi. Yang kedua adalah berkaitan dengan apa yang harus dikembangkan. Nomor satu sebelum kita berbicara apa yang harus dikembangkan, saya yang praktis-praktis aja karena ini adalah Gen Z dan milenial. Yang pertama adalah kalau perempuan mau naik ke atas, mau berkarir dan sukses di keluarga dan family, cari pasangan yang mendukung. Yes. That's number one. The rest of other things will fall into place. Karena kita itu bisa membangun skill untuk ngomong sama bos, sama rekan kerja, dapat kerjaan baru, dapat kesempatan baru. Tapi akan sangat melelahkan kalau setiap hari kita pulang ke rumah ya, suami cemberut. Pintu ditutup, gebrak, aduh. Langsung copot jantungnya kan gitu kan. Langsung apalagi kalau dia tidak mendukung, otomatis ekosistem support sistemnya di belakang itu nggak mendukung juga. Mulailah nanti muncul, istrimu nggak pernah pulang ya. Mamanya kemana? Batak lagi kan? Mamanya kemana ini? Oh lagi di Eropa, baiklah. Cucu saya tidak dididik. Ya ribet. Gitu ya, jadi ribet. Yang pertama, number one, kalau ada number zero ya, find a supporting husband. Cewek-cewek cari pasangannya yang bisa saling support ya. Gitu, karena itu showstopper buat saya, at least pengalaman saya. Saya beruntung bahwa suami saya memahami bahwa awal-awal sih agak sedikit banyak diskusi, tapi dia memahami bahwa Peranita kalau cuma disuruh di rumah bikin ribut, bikin repot, bikin pusing. Udah biarkan aja dia. Kita mengikuti aja. Karena ya sometimes kita kan punya ya aspirasi dan it's just who we are gitu loh. Gitu kan. Ada banyak perempuan yang memilih untuk tinggal di rumah which is totally fine. Enggak apa-apa. Buat saya lebih mudah buat saya mengendalikan Indonesia AirAsia daripada nyuruh anak saya bikin PR. Wah, it's nightmare. Ya, crazy. Nggak bisa dipecat. Nggak bisa dimarahin gitu ya. Drama berkelanjutan, serinya ada 17 gitu ya. Jadi gampang kalau penerbangan bla 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 is numbers and so on. So kalau kita nggak punya pasangan yang mendukung itu akan sangat berat. Itu satu. Terus yang kedua, pesan saya juga untuk para pria. Ini kan kesannya kayak perempuan ini selalu komplain bahwa dia tidak didukung, salahin laki-laki segala macam. Enggak. Pesan saya buat laki-laki, kalau punya istri bekerja ya memang dia emang kadang-kadang ya nggak di rumah mau diapain. But then again, perempuan yang bekerja, berkarir, berkarya dan aktualisasi dirinya itu terpenuhi, dia happy dengan dirinya sendiri, dia akan menciptakan suasana rumah tangga yang bagus dan akan mendidik anak dengan bagus. Karena kenapa? Dia happy dengan apa yang dia capai, dia happy dengan hidupnya dan dia juga bisa menggunakan networknya untuk bisa membantu keluarga dan pendidikan, itu akan lebih punya keluarga yang lebih prosper dan lebih happy. Contohnya, sekarang ini anak saya lagi di Jepang, ya, ikut Olimpiade Matematika sama bapaknya yang nganter. Luar biasa. It's not about
Olimpiade di Jepang, tapi kalau saya nggak telepon kiri kanan depan belakang, itu gimana caranya supaya anak SD kelas 5 bisa belajar matematika sehingga bisa Olimpiade? Itu dia nggak akan nemu jalannya sendiri, betul nggak? Kelas 5 SD. Dan bapaknya kalau disuruh, ya kamu tanya dong, udah aku WA belum dijawab, selesai. Kalau perempuan kan kalau belum di WA ditelepon, kalau belum ditelepon nggak dijawab didatengin, nggak didatengin sekali 3 kali lagi kan gitu kan. Terus pokoknya perempuan itu kalau untuk anaknya, they will move mountains. They probably will not move mountains for the husband, at least in my case. But for the kids, they will move mountains. Dia akan ketemu dengan, I don't know, presiden, menteri, tukang parkir, kepala sekolah, segala macam ditungguin. So imagine if your wife itu is educated, is happy, it has a lot of access, dia tidak akan mempergunakan itu untuk saya pengen menjadi yang lebih tinggi lagi. Perempuan rata-rata nggak begitu kalau udah nyampe top. Dia akan lihat, oke, saya udah di top, then what can I do for others? Gitu kan. Mau tinggi lagi? Enggak, pusing. Saya maunya anak saya aja, komunitas saya, teman-teman perempuan saya yang lain, perempuan lain yang belum dapat kesempatan seperti saya. Tendensinya perempuan sukses tuh gitu. Nggak akan yang naik ke atas terus menerus gimana lagi, ada mungkin, tapi banyak perempuan itu sisi femininnya itu selalu akan membuat dia nggak, tunggu dulu, saya mau tahu dulu perempuan-perempuan yang lain bagaimana sih, saya bisa membantunya bagaimana gitu. Jadi ada sesi itu tadi saya bilang nurturing, merawat, itu selalu ada. Dia akan selalu, aduh saya udah begini, apa yang bisa saya lakukan untuk orang. Jadi itu power of feminism, power of being a woman yang akan impact society, impact economy, impact social life in a greater sense. Nah, menjawab tadi saya panjang sekali tapi belum menjawab, mungkin ya buat perempuan adalah know your worth, be confident. Yang kedua adalah find a good spouse, a supporting spouse. Yang ketiga adalah ask for help. Kadang-kadang perempuan karena itu tadi kita hidupnya di rumah ya, ibu itu kan harus in control, ya harus tahu semuanya. Bu, sepatu saya di mana? Oh, saya tahu. Nanya bapak nggak bakalan tahu. Bu, PR saya yang kemarin kertas warna-warni ada di mana? Oh, laci nomor kiri sebelah depannya buka kotak yang warna biru. Nah, itu perempuan tahu, gitu kan. Tapi karena kita suka in control, kita suka grogging atau nggak mau minta tolong. Karena itu sedikit menunjukkan bahwa kita itu nggak perform well. Nah, saran saya yang nomor 3 ya Mbak ya, izin. Perempuan setelah menemukan spouse yang bagus, yang mendukung, confident. Yang ketiga adalah jangan ragu minta tolong, karena nggak bakal bisa sendirian. Kita cuma hidup 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nggak bakal cukup. Itu aja Mbak. Siap, terima kasih Bu Vera. Ini kita lanjut lagi ke Bu Dita. Sebagai seorang ibu juga nih sekarang, pasti aku nggak bisa bilang itu beban ganda, bahagia ganda jadinya ya, luar biasa. Di tengah kita kemarin habis menghadapi COVID-19, kalau dari Bu Dita sekarang gimana sih bisnis hospitality nanti di 2024 gitu, gambarannya, tantangannya seperti apa gitu kalau dari Bu Dita? Jadi kalau misalnya bisnis hospitality kita baru melewati suatu periode yang sangat gelap. Jadi bisnis hospitality itu merupakan suatu bisnis yang terdampak pertama kali karena international tourist sudah stop ya Bu ya. Dan dia recover terakhir kali karena international penerbangan juga dibukanya terakhir-terakhir. So we went through very dark times. However, kita itu punya domestic market yang sangat kuat yang sudah membuktikan bahwa dia mendukung industri tourism and hospitality even in pandemic times. Dan kedepannya musuh satu hospitality adalah uncertain world. Semua bisa sesuai dengan prosedur, semua bisa di-plan, udah punya strateginya, tapi ketika suatu hal yang tidak kita lihat terjadi, itu bisa hilang semuanya. So, saya bisa bilang sekarang bahwa hospitality world itu dan tourism sector punya prospek yang sangat baik di kedepannya. Apalagi di pelataran juga kita mengedepankan ekoturism. Ekowisata di mana suatu pariwisata itu tidak hanya berimpak sebagai liburan, tapi suatu pariwisata yang berdampak baik untuk alam, budaya, dan masyarakat. Tapi saya juga nggak tahu Mbak, di kedepannya apa ada suatu X factor yang akan menjadikan hal ini impossible. So
yang saya bisa katakan adalah kita yang memang harus membenahi diri. Whatever it is that comes our way, kita yang harus siap melihat suatu kesusahan sebagai opportunity untuk belajar, dan kedepannya ketika kita sudah melewati itu semua, kita akan terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Oke, terima kasih Bu Dita. Nah, karena kita terbatas waktu, tapi sebenarnya ini pembahasannya seru banget gitu kan. Mungkin aku kasih kesempatan satu pertanyaan dulu untuk satu teman yang mau tanya, siapa? Oke, satu aja dulu ya teman-teman ya, silakan. Masnya kali ya, maaf ya kakak, mungkin karena kita juga perlu mendengarkan suara dari laki-laki, apa sih perspektifnya, tanggapan dia soal isu ini. Boleh kakaknya yang cowok? Silakan ya kak, mungkin satu pertanyaan aja singkat ya. Dan untuk siapa, kakaknya siapa gitu. Sugeng Rahayu, Yeni Wahid, saya Mikael Omar Nabhani, biasa dipanggil Omar. Saya izin bertanya, berhubung Ning Yeni Wahid itu bagian dari organisasi keagamaan, terkadang di masyarakat itu suka ada doktrin-doktrin atau tafsir-tafsir agama yang condong terhadap patriarkis. Agama itu terbanyak terwakili oleh banyak condong patriarkis, banyaknya pria kan ya. Jadi bagaimana bagi wanita yang dari berbagai macam agama untuk melewati tafsir-tafsir doktrin agama yang sifatnya patriarkis. Terima kasih. Matur nuwun. Tadi dengan siapa? Omar. Umar, Ya, Omar, Mas Omar, terima kasih. Baik. Jadi memang dalam doktrin agama, agama ini rata-rata doktrin agama itu dikeluarkan atau muncul gitu ya dalam kehidupan umat manusia dalam konteks zamannya. Ya, kalau dalam konteks agama yang saya yakin ini abad ke-5, abad ke-6. Lalu kemudian ada agama-agama lain yang jauh lebih tua, di mana masyarakatnya pada waktu itu masih masyarakat yang sangat patriarkis dengan tantangan yang banyak mengandalkan kepentingan fisik, ya kebutuhan fisik, bisa mimpin perang, harus bisa menggarap tanah, menggarap sawah, berburu dan lain sebagainya. Tantangannya berbeda sekali, banyak sekali hal-hal yang sifatnya fisik yang dihadapi dan kemudian doktrin agama pasti terwarnai oleh setting dari masyarakatnya. Nah, untuk itu penting sekali bahwa para pemuka agama ya, itu kemudian mengembangkan rekontekstualisasi dari ajaran agama sehingga kemudian bisa sesuai dengan kehidupan dari umat yang diayominya. Karena kalau tidak melakukan rekontekstualisasi yang terjadi adalah gak nyambung antara doktrin dan kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang sudah mulai banyak sekali upaya-upaya untuk melakukan itu. Memang suaranya yang harus lebih diperdengarkan dan harus lebih difasilitasi dan harus ada lebih banyak permintaan dari umatnya sendiri juga akan suara-suara seperti itu. Nah, saya selain politisi, terus terang kan saya banyak sekali yang saya tekuni ya, bidang mulai dari pernah jadi jurnalis, di korporasi juga ya, sering jadi ketua federasi cabang olahraga, saya juga bergaul dengan orang-orang seni gitu ya. Belum lagi juga berangkat dari komunitas agama. Nah, representasi itu penting sekali di semua komunitas yang kita berkecimpung di dalamnya. Karena representasi itu kemudian akan menjadi realita yang dikatakan Mbak, role model. Dan ini tidak terbatas hanya pada bidang pekerjaan, tidak terbatas pada realita fisik yang ada di masyarakat, tapi jangan lupa juga pop culture juga harus diwarnai. Karena itu kalau di sini ada pekerja-pekerja seni, IDN Times dan lain sebagainya, ya, misalnya memproduksi konten-konten ya untuk hiburan, edutainment dan lain sebagainya, tolong dong munculkan karakter-karakter perempuan hebat. Karena itulah yang akan mewarnai cara pandang masyarakat. Bahkan juga dalam lingkup agama. Ini caranya, doktrin ya dibangun kan karena adanya representasi salah satunya. Karena adanya narasi yang dibangun. Karena adanya cerita yang dibangun, mitos yang dibangun. Nah, ini mitos juga harus dibangun dengan representasi perempuan yang
tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut. Tapi ada sosok perempuannya, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam pop culture. Misalnya manga, misalnya kalau orang yang anak-anak wibu gitu ya, itu masih cowok semua, hanya sedikit perempuan, karakter perempuan. Misalnya kalau di One Piece itu untung masih ada Nami, kan kira-kira gitu ya. Tapi kan tetap aja hero utamanya masih laki, masih Luffy, gitu kan kira-kira. Nah, ini yang harus diubah. Gimana caranya Naminya yang jadi main character, yang lainnya itu yang jadi pendukung. Nih kira-kira kayak gitu nih contoh-contohnya. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Mungkin satu pertanyaan kakak yang tadi, silakan Kak kalau mau tanya yang di depan Masnya, gak apa-apa mau tanya. Oke, siap. Disebutkan namanya, pertanyaan ditujukan pada siapa? Perkenalkan, nama saya Wardah. Jadi kan sekarang maraknya istilah independent woman gitu kan, dan banyak wanita memilih jalan untuk menjadi independent woman yang mana sebagian alasannya itu tidak ingin diremehkan. Namun ada statement yang mengatakan bahwa jangan jadi wanita yang terlalu mandiri, nanti takutnya tidak butuh laki-laki, seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan narasumber terkait statement tersebut, dan kemudian apakah dengan menjadi independen tersebut mengurangi kefeminiman terhadap wanita? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kayaknya bisa dijawab satu-satu secara singkat, mungkin pendapat masing-masing, perspektif dari Bu Dita dulu kali ya. Siapa maaf? Wardah ya? Terima kasih Wardah pertanyaannya. Kalau dari saya simple. Kita itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Jadi perempuan punya perannya, laki-laki juga punya perannya, tapi juga nggak ada salahnya jadi independent woman yang bisa menanggung dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Dan nggak ada tuh independent woman yang sampai nggak butuh laki-laki, nggak butuh dan laki-laki takut. It's all about perspective, it's all about mindset. Dan begitu kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang bermanfaat bagi sekitar kita, apapun bentuknya kita itu, independent woman, working woman, stay at home mom, stay at home dads, it doesn't matter. Thank you. Terima kasih Bu Dita. Mungkin Bu Vera? Oke, terima kasih. Menambahkan sedikit ya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan Mbak Yeni, narasinya bisa dibantu oleh tim-tim media untuk bisa diposisikan dengan lebih relevan, mungkin atau sehingga tim generasi yang lebih muda bisa mendapatkan perspektif yang penuh ya. Kalau di mata saya kalau di pandangan saya, independen bukan berarti seorang diri. Itu sama aja dengan kayak kalau misalkan wanita CEO Indonesia AirAsia seolah-olah di perusahaan AirAsia cuma ada dia doang gitu kan. Bukan gitu kan. Independen artinya kita bisa merealisasikan, tidak terlalu tergantung pada orang lain sehingga kita tidak bisa berkembang secara mandiri. Tapi bukan berarti kita nggak butuh orang lain. Saya itu punya banyak sekali tim di sekeliling saya. I cannot fly planes myself. Saya juga nggak bakal bisa benerin pesawat terbang, naik motor aja kagak bisa, boro-boro ngerti mesin, betul ya? So I rely on my pilots, on my director of safety untuk hal-hal yang saya nggak bisa. Dan apakah saya bukan wanita independen? Bukan juga gitu. I just collaborate dengan orang yang bisa mengkomplement skill sets yang saya nggak kuat sehingga saya bisa meleverage skill sets yang saya kuat sehingga bisa berdampak positif bagi saya juga dan orang lain. So independent doesn't mean alone. Sama dengan jadi CEO tidak difoto sendiri masuk gitu seolah-olah dia doang yang hebat. No, di belakangnya dia ada puluhan, ratusan, ribuan orang yang bekerja setiap hari untuk merealisasikan apa yang dia kerjakan. Gitu ya Mbak ya. Siap. Terima kasih Ibu. Mungkin Bu Yeni? Dari pengalaman saya, laki-laki lebih menghargai perempuan yang independen daripada perempuan yang clingy. Laki-laki independen biasanya juga akan mencari perempuan yang independen. Ya, jadi jangan takut jadi independen. Karena independen bukan berarti lonely tadi, bukan berarti sendiri. Kita boleh kok dependen terhadap orang lain untuk hal-hal tertentu. Tetapi secara emosional, nilai diri kita independen dalam menentukan nilai diri kita. Dan tidak ditentukan oleh laki-laki yang mendampingi kita. Kita tahu nilai diri kita tahu siapa kita.
Kalau laki-laki pendamping kita tidak bisa menghargai diri kita, berarti dia bukan orang yang tepat untuk kita. Cari orang lain lagi. Ah. Nah, yang bisa menghargai kita, kira-kira gitu. Luar biasa. Mungkin aku buka satu pertanyaan lagi, singkat. Boleh kakaknya? Silakan ke... Ini mic-nya di sebelah sini. Nanti dijelaskan dari mana, pertanyaannya apa, untuk siapa. Ini banyak loh Bu, ternyata laki-laki yang mau nanya. Luar biasa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin bertanya, sebetulnya pertanyaan saya ini diumumkan untuk ketiga narasumber yang luar biasa ini. Tapi wabil khusus ada pertanyaan juga untuk Mbak Yeni ya. Itu yang pertama, kita sepakat bahwa persoalan mengenai perempuan ini tidak hanya menjadi persoalan bagi perempuan itu sendiri, melainkan persoalan juga bagi para kaum laki-laki, dalam artian bukan persoalan gender gitu. Misal kekerasan seksual terhadap perempuan itu bukan persoalan gender, tapi persoalan yang memang harus kita prioritaskan bersama. Nah, menyambung daripada kekerasan seksual, itu salah satunya timbul daripada kekonservatifan, dalam hal ini adat ya. Jadi yang saya pahami masih banyak daerah-daerah di Indonesia, tidak saya sebutkan daerahnya gitu, yang masih yang masih menggunakan adat yang konservatif sendiri, yang menempatkan perempuan ini sebagai suatu objek gitu, bukan lagi manusia. Misal ada satu daerah yang masih mempergunakan adatnya tentang mahar. Perempuan misalkan wajib dimaharkan itu, dalam hal ini kan dibeli gitu seolah ya, 50 juta misalkan. Nah, perspektif daripada kaum laki-laki yang mengimani adat tersebut itu, kalau sudah saya maharkan 50 juta, otomatis si perempuan ini tuh seperti barang, sudah saya beli. Jadi mau saya apakan nantinya itu terserah saya gitu. Nah, bagaimana konsep feminisme sendiri dalam hal ini, kacamata filosofis ataupun agama memandang adat tersebut? Apakah menjadi berbenturan gitu ya? Oke. Dan yang kedua tentang keterwakilan perempuan tadi 30%. Kita menganggap bahwasanya pemilu 2024 itu masih minim kesadaran perempuan akan politik, sehingga belum memenuhi keterwakilan 30% dari 17 partai yang ada gitu. Mungkin nah, boleh bagaimana dipersingkat aja. Oh ya, Kak. bagaimana wabil khusus Mbak Yeni memandang persoalan tersebut? Apakah memang perempuannya yang belum berani gitu untuk lebih bottom to top gitu, atau seperti apa? Dan disclaimer juga, saya juga warga Nahdien Mbak Yeni, saya hanya melawan kekonservatifan gitu yang memang tidak berafiliasi pada progresivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti ini pertanyaannya lebih ke Bu Yeni ya? Iya, tadi tanya soal 30% mungkin, dan juga soal adat istiadat tersebut. Ya, adat istiadat itu akan terus berkembang ya. Ada adat itu tentu sesuai dengan konteks zamannya yang tadi saya katakan, sama seperti doktrin agama. Tapi ini bisa dinegosiasikan menurut saya. Dan ini kalau tidak serelevan lagi dengan zamannya, boleh juga tidak dipakai kembali, tidak dipakai lagi. Contoh paling gampang, ketika saya menikah ya, saya menikah pakai adat Jawa karena kami sama-sama ada orang Jawa. Nah, ada adat Jawa dalam pernikahan itu di mana suami nginjak telur, terus istrinya harus bersihkan telurnya, harus nyuci kakinya kan, kira-kira gitu. Intinya kan istri ikut membantu suami lah, apapun what kind of mess, any mess yang suami membuat gitu ya, kira-kira istrinya harus ikut beresin. Yang menentang ini ibu saya justru. Dia bilang, saya nggak akan membiarkan anak saya nyuci kakinya siapapun katanya. Bukannya kita tidak menghargai adat, tapi simbolisme itu kita tidak perlu pakai ya. Keluarga dibangun atas dasar kesepakatan. Kalau istri mau di rumah saja, asal itu sebuah kesepakatan, it's fine. Kalau istri mau bekerja di rumah, di luar rumah, kalau sudah menjadi kesepakatannya juga oke. Jadi semuanya itu berdasarkan kesepakatan, ya. Nah, tidak ada keputusan yang terbaik atau terjelek, ini tergantung semua terhadap keluarganya sendiri. Ya, kira-kira begitu, kembali ke keluarganya sendiri.
Nah soal adat istiadat dan lain sebagainya memang harus terus dikembangkan, harus terus evolving sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Dan kita sebagai masyarakat juga tidak boleh menerima mentah-mentah saja, kalau menurut saya begitu. Nah, Yang keterwakilan perempuan itu, Bu? keterwakilan perempuan tadi saya sudah jawab ya kira-kira ya, artinya ya hambatannya dua, eksternal dan internal. Eksternalnya adalah perempuan masih mempunyai beban ganda, menyulitkan dia dalam bergerak ya. Sulit sekali kalau harus compete dengan laki-laki sementara dia membawa masih dibebani dengan urusan-urusan domestik seolah-olah itu jadi kewajibannya. Sementara urusan pengasuhan anak dan lain sebagainya, bapak boleh lepas tangan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa tumbuh kembang anak sangat ditentukan oleh kualitas asuh dari bapak dan ibu, terutama untuk anak perempuan. Anak perempuan, cara dia berelasi dengan laki-laki nantinya sangat ditentukan dari cara dia memandang bapaknya memperlakukan ibunya. Kalau dalam keluarga yang terbiasa KDRT, anaknya akan terdidik untuk menerima dirinya menjadi korban KDRT ke depannya nanti. Dalam keluarga yang poligami, anaknya juga akan menerima saja kalau kemudian akan dipoligami atau akan melakukan poligami. Ini kan pola yang akan terus berulang, nilai yang diturunkan. Nah, jadi dalam sebuah keluarga nilai ini harus disepakati bersama dulu ya, dan pola asuh ditentukan oleh bapak dan ibu, bukan cuma ibu saja. Walaupun katanya intelijensia seorang anak lebih banyak ditentukan oleh seorang ibu. Jadi kalau ibunya pinter, anak-anaknya insya Allah akan pinter-pinter juga. Baik, Gitu. siap. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk 3 narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Yeni Wahid, seorang politisi, Ibu Feranita Yosefin Sinaga, Direktur Utama of AirAsia Indonesia, dan Ibu Anandita Mekesadu, Chief Strategy Officer dari Pelataran Indonesia. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan diskusi kita. Walaupun sebenarnya saya yakin masih banyak teman-teman yang mau nanya, masih banyak teman-teman yang masih mau berdiskusi. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya Lia Hutasoid pambil undur diri. Ini kita kembalikan ke MC. Terima kasih kalian, luar biasa sekali kepada saudara narasumber. Berkenan berdiri, akan ada pemberian plakat penghargaan dan kami juga turut mengundang Ibu Umi Kalsum, Wakil Pemimpin Redaksi dari IDN Times. Berkenan Ibu bergabung ke atas panggung dan memberikan plakat penghargaan langsung kepada seluruh narasumber hari ini. Dan untuk plakat penghargaan yang pertama kita akan memberikannya kepada Ibu Yeni Wahid. Luar biasa sekali di sesi yang kedua, mudah-mudahan teman-teman perempuan semakin terinspirasi hari ini ya. Oke, silakan Ibu berkenan melihat kamera terlebih dahulu. Baik, dan untuk yang kedua, plakat penghargaan akan diberikan oleh Ibu Umi Kalsum kepada Ibu Feranita Yosefin Sinaga. Oke, silakan Ibu Feranita Yosefin untuk bisa menerima plakat penghargaan. Kami persilakan. Iya, Ibu berkenan juga untuk melihat ke kamera sentral yang ada di sana. 1, 2, 3. Oke, satu lagi, last but not least, kepada Ibu Anandita Mekesadu. Yeay, gimana teman-teman perempuan semua yang tadi sudah mengikuti sesi ini? Semakin terinspirasi ya? Betul, luar biasa sekali. Baik, dan untuk yang terakhir kita akan berfoto bersama dengan seluruh pembicara. Dan juga moderator silakan bisa ikut bergabung. Ini perempuan-perempuan hebat tentunya pastinya dari latar belakang yang berbeda. Dan juga dengan prestasi yang bermacam-macam. Silakan, 1, 2, 3. Oke, dan setelah ini kita akan ada video terlebih dahulu. Boleh kita lihat video nanti dadah-dadah Ibu. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk perempuan-perempuan hebat yang sudah memberikan banyak sekali pengalaman yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, para perempuan-perempuan yang hadir di sini.